Baik, teman-teman penggiat maggot, kita akan lanjutkan untuk video berikutnya, yaitu tentang penanganan setelah kita tebar di biopon. Jadi ini yang kita tebar kemarin, kondisinya 2 hari seperti ini. Jadi masih setengah basah ya, setengah basah tapi sudah mulai kering. Kemudian kita perhatikan bahwa ini medianya cenderung lengket. Jadi teman-teman, saya informasikan bahwa pada kondisi cuaca hujan seperti ini, itu kecenderungannya maggot lambat bergerak atau dia kurang aktif. Kemudian perlu kita perhatikan juga bahwa medianya ini cenderung lengket. Jadi supaya maggot itu berkembang secara baik, itu bagaimana caranya maggot itu tidak lengket, jadi dia bisa bergerak secara leluasa. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kita bisa taburkan ampas kelapa. Jadi dengan ditabur ampas kelapa ini, maka tujuannya adalah menyerap air yang ada di media atau di biopon. Kemudian harapannya dengan adanya ampas kelapa itu, maggot bisa bergerak lebih leluasa. Jadi kita perhatikan, kalau kita taburi ampas kelapa di atasnya, itu nanti dia akan bergerak mengurai ampas kelapa dan media pakan yang sebelumnya yang lengket. Itu harapannya dengan ampas kelapa itu dia bisa bergerak. Jadi perkembangannya akan aktif. Jangan lupa setiap pagi dan sore atau pada kesempatan rekan-rekan senggang itu ke biopon, kemudian bioponnya dibolak-balikkan. Tujuannya adalah maggot supaya mau bergerak aktif kembali, kemudian dia fungsinya mengurai. Jadi itu yang kita bolak-balik, dia akan bergerak, dia akan aktif. Jadi sifat alaminya maggot apabila suhu udaranya menurun dan kondisi cuaca lembab atau cenderung dingin, dia akan berhenti bergerak, dia akan lebih lambat. Itu sebabnya mungkin di beberapa wilayah di daerah yang dingin itu perkembangan maggotnya kurang pesat. Jadi saya informasikan begitulah perkembangannya maggot. Jadi maggot itu harus bergerak aktif. Ini usianya 2 hari setelah kita tebar ya. Jadi saya akan sampaikan perkembangan maggot ini dari waktu-waktu agar teman-teman bisa mengetahui perkembangan maggot dan budidaya untuk tahap-tahap berikutnya. Jadi video yang saya sampaikan ini nanti akan bergerak memberikan informasi dari awal penetasan, kemudian sampai penebaran, sampai nanti ke akhir, sampai ke terbentuknya telur lagi. Jadi tunggu di channel saya, kita akan informasikan, berbagi pengalaman berbudidaya maggot. Kemudian ini di sebelahnya saya berikan gambaran, ini maggot yang sudah usianya kurang lebih 5 hari. Jadi dia sudah lebih aktif. Jadi kalau sudah posisinya begitu, ini maggotnya sudah mulai kering ya medianya. Jadi itu salah satu tanda-tanda maggot itu bisa diberikan
asupan pakan atau sampah apabila kondisinya sudah seperti ini. Jadi sudah cenderung kering medianya, kita bisa berikan tambahan pakannya. Jadi itu salah satu petunjuk supaya pemberian pakan maggot itu saat apa, atau pagi, apa sore, atau malam. Jadi bagi saya kalau pemberian pakan maggot itu tidak harus pagi atau harus sore atau harus malam. Kita lihat kondisi bioponnya. Jadi kalau sudah mulai kering seperti ini, itu tandanya sudah harus diberi pakan tambahan agar si maggot bisa mengurai sampah. Karena memang fungsi utama budidaya maggot adalah untuk mengurai sampah. Jadi ini beberapa usia maggot yang ada di biopon kami. Kemudian nanti akan kita sampaikan secara rinci. Jadi akan urut dari proses awal sampai nanti ke proses berikutnya. Kemudian nanti untuk pengembangan yang lainnya nanti akan kita sampaikan juga di video-video selanjutnya setelah masa budidaya maggot dari awal sampai panen, kemudian sampai membuat pupa, sampai dia menjadi lalat BASF dan bertelur, itu sampai siklusnya sampai selesai itu dulu. Kemudian nanti akan saya sampaikan untuk bagaimana meningkatkan pemanfaatan maggot. Jadi maggot itu bisa untuk apa, kemudian dia bisa dibuat apa, kemudian kalau untuk pemeliharaan yang lain itu nanti manfaatnya apa, itu nanti akan saya sampaikan di video-video saya berikutnya. Jadi mohon teman-teman bisa menyimak. Dan tujuan saya membuat video ini adalah agar teman-teman yang ingin berbudidaya maggot tahu gambarannya, apa yang harus dilakukan, bagaimana siklus maggotnya, kemudian bagaimana step by step-nya. Nanti setelah tayangan ini sampai dengan ke proses berikutnya dan satu siklus itu selesai, nanti akan saya sampaikan juga proses penanganan apabila ada kondisi tertentu di budidaya maggot kita. Jadi kita akan berbagi pengalaman bagaimana mengatasinya, juga makanan apa saja yang bisa diberikan ke maggot kita agar maggot kita berkembang. Misalnya maggot diberi pakan sampah organik dapur, bagaimana, kemudian maggot diberi pakan sayur, bagaimana, maggot diberi pakan buah, bagaimana. Jadi itu saya informasikan bahwa saya di budidaya maggot ini saya hanya menggunakan 3 jenis limbah, yaitu roti BS, kemudian limbah pengolahan keju berupa whey yang cair itu, kemudian ampas kelapa. Jadi hanya 3 media itu, karena memang tempat budidaya maggot saya ini di tengah perkampungan. Tujuannya memilih 3 limbah itu agar tidak menimbulkan bau yang menyengat, jadi baunya akan terkendali. Jadi kita akan sampaikan perkembangannya, bagaimana nanti proses-proses selanjutnya sampai teman-teman bisa berbudidaya maggot dengan baik. Juga mohon masukan, kritik dan saran. Apa yang perlu ditanyakan silahkan di chat di komentar. Mudah-mudahan nanti akan saya jawab di video berikutnya, atau saya jawab di kolom komentar juga. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan budidaya maggot selanjutnya. Dan akan kita sampaikan perkembangannya untuk berikutnya agar teman-teman bisa berbudidaya maggot dengan baik. Mari berbudidaya maggot agar bisa mengurangi sampah minimal di sekitar kita. Dan apabila kita banyak yang melakukan budidaya maggot, maka
serapan pengolahan sampah mudah-mudahan bisa diatasi sedikit demi sedikit. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih, semoga bermanfaat.